Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Thank you, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar, senang sekali pagi hari ini ketemu lagi dengan kalian. Baik, saya siapkan dulu perangkatnya, teman-teman. Saya pengen cek dulu kehadiran teman-teman pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya bisa hadir lengkap ya. Kita lihat bagaimana kehadirannya, dicoba. Kelas 12-1 Abdul Mukti. Oke, thank you. Aisyah, Alis, Anan, Astre, Aurel. Saya hanya kasih yang ciri yang tidak hadir saja. Yang hadir berarti aman sudah. Cantik, Kristo, Christian, Doro, Eben, Isan, Imam, Oke, siap. Baik, satu ya, Imam ya. Oke. Berikutnya Indira, Yoda, Istiana, Jessica, Keisha, Maulana, Maisha, Miska. Ya Allah, ini istimewa banget, nama-namanya keren. Beda banget sama nama gurunya, Nurjono gitu. Tawan banget ya kan, zamannya zaman kolonial berarti ya. Kalau kalian kan zaman milenial nih, keren-keren. Oke, sekarang keluarga Muhammad Ihsan, Muhammad Rizki, Muhammad Evan, Naila, Nur Abidah, Faundra, Reska, Robert, Said, Sanas, Sare, Syarifah, Syafana, Tanaya. Terakhir Zahra. Wih, tahu namanya Zahra artinya apa? Bunga. Wih, keren. Baik, tepuk tangan untuk kita semua dong. Luar biasa. Baik teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini istimewa. Baik, saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pohon salam, pohon pepaya. Cakep. Yang jawab salam semoga senantiasa bahagia. Pohon salam, pohon mangga. Cakep. Itulah nama-nama pohon. Baik, teman-teman, alhamdulillah kehadirannya luar biasa hari ini, istimewa karena cuma satu orang saja yang memang sudah dapat dispensasi untuk tidak hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan terus semangat ya. Jadi kita bisa menyelesaikan belajar dengan sebaik-baiknya dan kalian meraih prestasi yang terbaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita istimewa. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Materi pertama di semester kedua kelas 12 ini yakni pelajarannya tentang Al-Quran. Baik, bagian pertama saya mulai dulu dengan prolognya teman-teman. Baik, setengah jam pertama saya akan memulai dengan prolognya terlebih dahulu, kemudian saya elaborasi dulu materi yang akan kita bahas bersama ini. Nanti bagian yang kedua berikutnya setelah pembukaan dan elaborasi materi, penyampaian materi, nanti teman-teman saya ajak untuk melangkah bagian yang ketiga karena ini pertemuan yang ketiga. Maka bagian yang ketiga ini adalah kita masuk bagi ini. Saya tampilkan dulu sebentar, nih. Sesuai dengan modul ajar yang sudah saya siapkan, bagian yang ketiga ini kita akan belajar bersama-sama melalui namanya PBL, Problem Based Learning. Ini adalah belajar berdasarkan atau berbasis masalah yang ada di sekitar kita dan kita kemudian mencari jawabannya bersama untuk kemudian kita presentasikan di depan. Nanti teman-teman akan presentasikan ke depan gitu. Lalu setelah itu mengambil kesimpulan dan solusi bersama. Baik. Cinta tanah air dan moderasi beragama. Apa sebab ini juga menjadi kebutuhan? Sebab apa? Sebab ada sebagian orang yang baik agamanya, semakin baik agamanya semakin jauh dari nilai-nilai nasionalisme. Itu satu. Nah, kelas 12 nanti kalian akan masuk kampus atau dunia kerja gitu. Jangan sampai ada orang-orang yang radikal, nggak cinta kepada tanah air dan bangsanya sendiri gitu ya. Yang berikutnya moderasi beragama. Ini melihat fakta. Karena memang faktanya ada sebagian muslim yang hanya bisa bergaul dengan sesamanya saja. Begitu beda ismenya, mazhabnya, ormasnya gitu, beda benderanya, dia berantem.
Jangankan kepada orang yang berbeda agamanya, dengan sesama agamanya berantem, nggak akur. Kita saksikan dalam kehidupan nyata, teman-teman, hanya gara-gara beda cara sholatnya, gerakannya, bacaannya, itu kemudian saling menyalahkan gitu satu sama lain. Kita sudah belajar di 2 pertemuan sebelumnya, ayat dan hadis berkenaan dengan tema ini kita kupas satu persatu begitu. 2 ayat kuncinya. Ayat kuncinya masih ingat adalah 2. Yang pertama adalah surah Al-Balad untuk cinta tanah air dan bangsanya. Yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Kedua ayatnya ayat 143 tentang moderasi beragamanya. Teman-teman, materi agama tentang Al-Quran itu isinya 5T. Tilawah, baca. Yang kedua, tajwid, hukum bacaan. Yang ketiga, tahfidz, hafalkan. Yang keempat, lengkapi dengan terjemahnya. Yang kelima, tafsir, gali isi kandungan dan maknanya. Ini yang sudah kita lalui kemarin ya. Refresh dulu sambil kemudian mengingat-ingat makna kata per kata dan kemudian isi kandungannya. Gitu, baru kemudian kita diskusi pada tahap selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Baik, saya praktekkan dengan hukum tajwidnya sekalian ya. Baik, ayat pertama surah Al-Balad surah ke-91 sampai dengan ayat yang kedua. Teman-teman, hanya Al-Balad. Al-Balad itu artinya negeri. Oke. Apa ini maknanya, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim, kita kemarin sudah pelajari. La uqsimu bihadzal balad. Tidak. Aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Bahasa Arab konstruksinya kayak bahasa Inggris. Hadza itu ini, al-balad negeri. This country. Terjemahnya negeri ini, jangan ini negeri orang Belanda. Ya, aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri apa yang dimaksud? Makkah Al-Mukarramah. Hai, teman-teman, kalau kita gali Al-Quran, ada 8 kali Allah menyebut kata balad, artinya negeri. Di antara 8 kali Al-Balad itu ada hadzal balad 4 kali. Ada hadzal balad, ada 4 kali. Di antaranya adalah ini. La uqsimu bihadzal balad, 1, wa anta hillum bihadzal balad, 2. Yang ketiganya adalah wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu sudah ketemu 3 ya. Ada 4 kali. Hadzal balad dalam Al-Quran selalu menunjukkan maknanya adalah Makkah Al-Mukarramah, negeri Makkah Al-Mukarramah. Oke, apa maknanya nih? Aku bersumpah dengan negeri Makkah ini. La-nya adalah nafi, adalah penjelasan tafsirnya banyak. Yang pasti poinnya adalah tidak. Aku bersumpah dengan negeri ini. Oke, lanjutkan. Wa anta hillum bihadzal balad. Ayat keduanya adalah wa anta, wa dan anta, engkau. Hillun, hil itu maknanya banyak, di antaranya adalah mahal. Mahal itu artinya bertempat tinggal, berkedudukan. Apa sebabnya aku bersumpah dengan negeri Makkah ini? Sebab engkau ya Rasulullah hillun, bermahal, bertempat tinggal, bihadzal balad, di negeri ini. Di negeri Makkah ini kamu tinggal. Sebab itu aku mencintai kota Makkah. Oke, siap teman-teman. Allah menyatakan bahwa Allah mencintai kota Makkah sebabnya karena engkaunya ya Rasulullah bertempat tinggal di negeri ini. Itu adalah inspirasi ayat berkenaan dengan cinta tanah air. Ayat yang kedua adalah tentang apa tadi? Moderasi beragama. Tidak panjang waktunya, kita lanjutkan. Ayat yang keduanya tentang yang moderasi beragama adalah, saya penggal sedikit-sedikit aja. Sampai dengan al-waqfu aula, sampai di sini ya. Kita baca terlebih dahulu. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Baik, Al-Quran itu mudah. Apa sebab? Sebab 3. Absorpsi, diserap lebih banyak dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah
repetisi, pengulangan-pengulangan. Wa selalu di mana-mana. Yang ketiga adalah derivasi satu kata menjadi banyak keturunan. Oke, kita sudah praktekkan itu. Baik, lanjutkan, siap. Wa dan kadzalika, demikianlah ja'alna, kami jadikan kum, kalian, ummatan, sebagai umat wasaton, yang berada di tengah-tengah. Bahasa Arabnya wasat itu menjadi wasit dalam konteks sepak bola. Siapa suka main bola? Anak cowok pasti senang main bola kan ya. Itu wasit, itu artinya ada di tengah-tengah. Oke. Wasit itu artinya di tengah-tengah. Nah, kalian hai umat Islam adalah umat yang berada di tengah-tengah. Lanjutkan, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian semua menjadi syuhada, saksi-saksi, 'alan nas, atas orang. Maksudnya menjadi saksi bagi semua manusia yang lain. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan kalian menjadi saksi, menjadikan Rasulullah sebagai saksi atas kalian. Baik. Oke, jadi ayat ini, ayat yang kedua ini mengajarkan kita untuk ummatan wasato, untuk menjadi umat yang moderat. Ada kata-kata kunci wasato, wasit, menjadi penengah, menjadi orang yang berada di tengah-tengah, moderat. Moderat dalam berpikir, moderat dalam keyakinan, moderat dalam bertindak. Nggak berlebih-lebihan gitu. Nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri, itu moderat tuh, berada di tengah-tengah. Baik, ayatnya ini kita kupas kemarin, kita terjemahkan kata demi kata dan kita pelajari. Poinnya adalah bahwa umat Islam menjadi umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat. Itulah yang menginspirasi tema moderasi beragama. Ini ayat kunci tentang dua tema, yakni tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Baik, teman-teman, di bagian kedua kita pelajari bahwa ternyata bukan hanya Al-Quran yang mengajari cinta tanah air, tapi juga Nabi SAW mencontohkan cinta tanah air itu. Saya sampaikan kemarin bahwa ada dua peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi itu cinta tanah air dan bangsanya. Yang pertama saat Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kata Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi mendampingnya Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. Hadis yang kedua tentang tema yang kedua, yakni tentang moderasi beragama, banyak. Teman-teman, satu di antaranya adalah tentang moderasi beragama, itu adalah yang paling puncak di saat Nabi hajinya haji wada tahun ke-10 Hijriah. Baik, di perang Bani Quraisyah itu ada peristiwa. Nabi berpesan sebelum berangkat perang. Sahabat-sahabatku, berangkatnya pagi buta itu ya. Jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraisyah, kata Nabi. Jangan sholat asar sebelum sampai Bani. Berangkatlah pasukan. Ternyata kesorean, sudah hampir maghrib, belum sampai Bani Quraisyah. Maka satu sahabat sholat asar di jalan ya. Maksudnya bukan di jalan banget sih, di jalan tabrak mobil kan. Jadi di jalan gitu. Satu yang lain nggak sholat. Dia sholatnya baru setelah sampai Bani Quraisyah. Dua orang itu menghadap kepada Nabi. Ya Rasul, ini teman saya. Tadi masa sholatnya di jalan sebelum sampai Bani Quraisyah. Gitu. Kata temannya, daripada lu sholatnya kelewat waktu gitu kan. Kata Nabi, kamu yang sholat di jalan sebelum sampai Bani Quraisyah karena hampir kehabisan waktu, kamu keren. Tapi kamu yang sholat sampai di tempat setelah Bani Quraisyah meskipun kemaghriban, kamu asobta sunnati, kata Nabi. Kamu juga keren, kamu sesuai dengan perintahku. Karena aku perintahkan sholatnya di sini memang ya. Jadi teman-teman, Nabi itu contoh konkret betapa orang sosok yang tidak gampang menyalahkan orang lain. Hari ini kita membuka tadi PBL-nya ya, problem based learning-nya gitu. Problemnya ada. Faktanya ternyata masih banyak umat Islam yang belum cinta tanah airnya, satu. Yang kedua, meskipun seiman seagama ternyata masih senang berantem. Dua. Yang ketiga, ada juga yang masih belum bisa bertoleransi dengan orang yang berbeda agamanya dengan dirinya. Ini 3 poin ini yang akan menjadi bahasan masing-masing gitu. Karenanya kita akan bagi 3 kelompok.
Teman-teman boleh mengelaborasi ya, mengembangkan silakan. Ya. Oke. Kalau begitu, kelompok 1 kita siapkan ya, dipersilakan tampil terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan. Reisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan di sini akar masalahnya dari orang-orang yang baik agamanya tapi dia tidak memiliki rasa nasionalisme. Yang pertama itu ada pemahaman agama yang sempit. Jadi dia tidak belajar agama secara lebih luas. Jadi dia pemahaman agamanya itu bisa dibilang kurang. Lalu yang kedua, berdasarkan sumber yang kami dapatkan juga, orang itu mungkin terpengaruh ideologi atau pemahaman-pemahaman transnasional seperti paham-paham Wahabisme yang menanamkan bahwa rasa cinta tanah air adalah bentuk syirik. Baik, saat ini kita akan dengarkan presentasi dari kelompok yang kedua yang akan membahas tentang tema yang kedua, masalah yang kedua, bukan tema ya. Problem yang kedua adalah ada banyak orang yang tidak toleran dengan sesama penganut agama yang sama. Betul ya? Kalau yang ketiganya nanti yang beda agamanya, yang kedua ini yang sama agamanya tapi tidak toleran gitu. Oke, baik, kelompok 2 siapa ketua atau ya. Oke. Baik, Dok, silakan. Thank you. Ya. Baik, silakan. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada apa dasar dalil Al-Quran? Di sini ada surat Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Seharusnya karena yang tadi dibilang Aurel, kita hidup di Indonesia, karena itu hidupnya tuh dengan agama lain, dengan 6 agama yang ada di Indonesia. Terus kita tuh pastinya sudah ada kesadaran dari diri sendiri untuk bisa bertoleransi pada sesama. Terlebih juga kita dari orang tua itu sudah menuntut kita untuk saling bertoleransi. Jadi bagaimana seharusnya itu dimulai dari diri kita sendiri. Tiga masalah sudah dikupas tuntas oleh 3 kelompok. Satu adalah banyak orang yang semakin baik agamanya tapi tidak baik dengan hubungan negaranya, cinta tanah airnya. Yang kedua, ada orang yang tidak toleran dengan sesama agamanya. Yang ketiga, ada orang yang tidak toleran dengan agama yang berbeda dengan yang dianutnya. Kita sudah bedah 4 poin tadi. Yang pertama dari mulai akar problem masalahnya adalah
Karena problem based learning, maka kita belajar menyelesaikan masalah. Kita mengenal dulu akar masalahnya apa. Kemudian seharusnya bagaimana dalam agama. Ada dasarnya nggak? Al-Quran, hadis, undang-undang, peraturan, pergub, perwal, dan permen gitu sampai dengan undang-undang dasar. Tadi sudah dibuka. Yang terakhir bagaimana solusi penyelesaiannya. Tadi sudah masing-masing kelompok sudah mendeskripsikan dan menjelaskan secara lugas, tuntas begitu semua problem yang ditawarkan dan mendapatkan solusi yang dahsyat luar biasa. Baik, teman-teman, sebagaimana yang sudah saya siapkan dalam modul ajar, ya, nanti kita akan kupas lebih lanjut pada pertemuan yang keempat. Ya, hari ini kita buka dulu. Tadi sudah problem based learning sudah dilakukan, diskusi sudah dilakukan, teman-teman sudah mendapatkan solusi. Nah, tuangkan dalam bentuk karya. Ini sebagaimana yang saya siapkan dalam modul ajar. Jadi setelah diskusi orientasi masalah tadi saya sudah sampaikan bagian pertama nih. Ya, saya sudah siapkan modul ajarnya. Yang pertama tadi saya lanjutkan, saya sampaikan di bagian awal orientasi peserta didik tentang masalahnya. Di awal sudah kita sudah paparkan di awal ya. Guru menyampaikan masalah yang dipecahkan, kemudian kelompok mengamati, memahami masalah yang disampaikan, terus mengorganisir. Bagian yang kedua mengorganisir peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Peserta didik berdiskusi membagi tugas tadi. Sudah, kita sudah bagi kelompok, sudah bagi tugas gitu. Lalu setelah itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang gurunya kalau saya memantau terlibatan peserta didik dan pengumpulan tadi dari proses gitu, saya amati langsung gitu sampai dengan presentasi. Saya juga mendampingi. Lalu peserta melakukan penyelidikan, mencari referensi, sumber, data untuk bahan diskusi kelompok tadi sudah dilakukan. Ujungnya ke sini nih teman-teman, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Tadi itu karya masih mentah ya, tapi teman-teman sudah bisa presentasikan. Ini sudah dilakukan, kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi masalah dan hasil dipresentasikan disajikan dalam bentuk karya tadi sudah gitu. Nah, ini hasil karyanya nanti akan kita perbaiki menjadi laporan dalam bentuk dan baku. Barusan tadi baru karena memang terbatas waktunya gitu ya, baru sampai dengan 4 poin utama saja gitu, akar masalah sampai kemudian solusi yang ditawarkan. Nantinya akan membuat laporan gitu ya, secara detailnya nanti akan di-share bagaimana prosedurnya gitu. Poinnya adalah menjadi karya tulis teman-teman sendiri setiap kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Lalu terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memilih presentasi, mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Ini bagian paling akhir di pertemuan kita ya. Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Tadi sudah dilakukan, terima kasih. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Ini rangkuman. Kalau bolehkan laporan boleh bisa dibentuk dalam bentuk rangkuman begitu. Nanti bagian terakhirnya adalah bentuknya, nanti hasilnya adalah karya. Baik, itu teman-teman yang akan kita lakukan bersama pada pertemuan berikutnya. Hari ini pertemuan kita sampai dengan membahas memulai masalahnya dan problem based learning-nya kita sudah lakukan melalui diskusi dan penyampaian presentasi. Luar biasa, kalian semua istimewa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, baik. Ya, dengan demikian maka pertemuan kita pada hari ini selesai teman-teman ya. Sebagai poin akhir kesimpulan materinya, sebagai kesimpulan teman-teman, ya, agama mengajarkan kepada kita cinta tanah air dan bangsa. Yaitu itu Al-Quran, hadisnya sudah lengkap ya. Kemudian diskusi kita juga sama, menemukan poin yang sama. Yang kedua adalah agama mengajari kita untuk semakin toleran dan juga moderat dalam berpikir, bersikap maupun bertindak terhadap sesama agama maupun yang berbeda agamanya. Oke ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal kehidupan kita. Nanti di masyarakat kita menjadi pribadi yang toleran, mendapatkan kesamu, bisa bekerja sama dengan siapapun, tidak menjadi orang-orang yang ekstrim ya, tidak radikal, tidak gampang menyalahkan orang lain. Alhamdulillahirobbilalamin. Yuk kita sama kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.